Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rotama Official, selamat datang kembali di channel ini. Ada kabar besar yang sedang ramai diperbincangkan. Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan anggaran luar biasa untuk membangun sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Apa itu sekolah rakyat? Bagaimana konsepnya? Dan kapan akan dimulai beroperasi? Kita akan bahas semuanya secara lengkap. Jadi pastikan kalian menonton sampai akhir. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Rotama Official. Cukup satu kali sudah mendukung channel saya ini. Agar kalian tidak ketinggalan informasi penting dan menarik lainnya. Konten ini saya beri judul, Prabowo siapkan 100 miliar rupiah untuk bangun sekolah rakyat. Pendidikan gratis untuk semua. Rotama Official, tim pendamping profesional. Prabowo kucurkan 100 miliar rupiah per sekolah rakyat. Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan anggaran 100 miliar rupiah per unit untuk membangun sekolah rakyat, sebuah program pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Sekolah ini akan dibangun di berbagai wilayah Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Keputusan ini diambil sebagai langkah strategis untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional, terutama bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera yang kesulitan mendapatkan akses sekolah yang layak. Dengan dana sebesar itu, setiap sekolah rakyat akan dibangun dengan fasilitas yang memadai, termasuk ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, asrama, hingga fasilitas olahraga. Pemerintah menargetkan 50 sekolah pertama segera direalisasikan dalam waktu dekat dan jumlahnya dapat bertambah sesuai kebutuhan di berbagai daerah. Sumber Tribun News. Sekolah rakyat siap diluncurkan Juli 2025. Selain penganggaran dana, pemerintah juga memastikan bahwa sekolah rakyat siap diluncurkan pada bulan Juli 2025. Hal ini disampaikan langsung oleh Kementerian Sosial yang saat ini sedang mematangkan konsep pendidikan yang akan diterapkan di sekolah rakyat. Menurut Menteri Sosial, sekolah ini akan berbasis asrama, di mana siswa tidak hanya mendapatkan pendidikan formal, tetapi juga pelatihan keterampilan yang dapat membantu mereka setelah lulus. Model sekolah ini diharapkan bisa menjadi solusi jangka panjang bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Selain itu, pemerintah juga akan menggandeng berbagai lembaga pendidikan, organisasi sosial, serta akademisi untuk memastikan bahwa sekolah ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi siswa. Sumber Detik. Konsep sekolah rakyat belajar dengan kurikulum internasional. Salah satu hal menarik dari sekolah rakyat adalah kurikulum yang akan digunakan. Saat ini, pemerintah sedang mempertimbangkan dua opsi utama, yaitu kurikulum internasional yang memungkinkan siswa mendapatkan standar pendidikan global yang lebih kompetitif, atau kurikulum merdeka belajar yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal serta potensi siswa. Pemilihan kurikulum ini masih dalam tahap diskusi, namun yang pasti sekolah rakyat akan menggunakan sistem pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan dan inovasi, bukan sekedar teori. Pemerintah ingin memastikan bahwa lulusan sekolah rakyat tidak hanya memiliki pengetahuan akademik, tetapi juga memiliki keahlian yang dapat langsung diterapkan dalam dunia kerja atau usaha mandiri. Beberapa pakar pendidikan menilai bahwa penggabungan kedua kurikulum ini bisa menjadi langkah yang tepat untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif secara global, namun tetap memiliki pemahaman mendalam tentang budaya dan kondisi lokal. Sumber Suara Surabaya. Persiapan infrastruktur, pemerintah minta bupati dan wali kota siapkan lahan. Untuk mendukung keberhasilan program ini, pemerintah meminta bupati dan wakil wali kota di seluruh Indonesia untuk menyiapkan lahan bagi pembangunan sekolah rakyat. Setiap daerah yang mendapatkan proyek ini akan diberikan anggaran khusus untuk memastikan bahwa sekolah dapat berdiri dengan cepat dan siap menerima siswa. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indra Parawansa, bahkan telah menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota untuk provinsinya untuk segera melakukan pendataan dan menyediakan lahan yang sesuai dengan standar pendidikan nasional. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan dan operasional sekolah. Namun, beberapa daerah masih menghadapi kendala terkait ketersediaan lahan dan perizinan.
Oleh karena itu, pemerintah pusat akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa proyek ini bisa berjalan sesuai rencana. Sumber CNN Indonesia. Tantangan terbesar, butuh 60.000 guru untuk sekolah rakyat. Salah satu tantangan utama dari proyek sekolah rakyat adalah kebutuhan tenaga pengajar. Pemerintah mengungkapkan bahwa sekurangnya ada 60.000 guru dibutuhkan untuk mengajar di seluruh sekolah rakyat yang akan dibangun. Untuk mengatasi ini, pemerintah sedang merancang skema perekrutan guru baru, termasuk kemungkinan merekrut guru honorer dan lulusan pendidikan dari universitas negeri maupun swasta. Selain itu, ada wacana untuk menyediakan pelatihan khusus bagi guru-guru yang akan mengajar di sekolah rakyat, agar mereka siap dengan sistem pembelajaran yang diterapkan. Rekrutmen besar-besaran ini diharapkan bisa selesai sebelum pertengahan tahun 2025, sehingga sekolah-sekolah ini bisa langsung beroperasi tanpa hambatan. Sumber bisnis. Pemerintah pastikan kesiapan infrastruktur dan kurikulum. Pemerintah memastikan bahwa 53 sekolah rakyat pertama akan segera dibangun dalam waktu dekat. Proses pembangunan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, serta berbagai organisasi pendidikan. Selain infrastruktur, pemerintah juga terus mematangkan kurikulum dan sistem manajemen sekolah rakyat agar bisa berjalan sesuai rencana. Dengan persiapan yang matang, diharapkan sekolah rakyat bisa menjadi model pendidikan gratis yang berkualitas di Indonesia. Sumber Presiden RI. Sekolah rakyat bisa menjadi solusi besar bagi permasalahan pendidikan di Indonesia. Jika program ini berhasil, kita bisa melihat lebih banyak anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa harus khawatir dengan biaya sekolah. Bagaimana menurut kalian? Apakah sekolah rakyat ini akan menjadi solusi jangka panjang bagi pendidikan Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Mohon untuk memberikan subscribe, ini gratis dan mudah. Saya doakan yang telah memberikan subscribe-nya untuk mendapatkan kesuksesan, kesehatan, dan juga dipanjangkan umurnya. Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.